Mintalah, carilah, dan ketoklah kerajaan surga. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, mungkin kita sudah tidak asing lagi ya dengan aplikasi pemesanan makanan online seperti GrabFood maupun GoFood. Ya, dengan aplikasi yang ada ini kita akan sangat terbantu di dalam memilih menu makanan yang paling cocok di lidah, perut, dan pastinya nggak bikin kantong bolong. Dengan semakin banyak mitra yang bekerja sama dengan kedua perusahaan penyedia jasa pengantaran makanan ini, semakin banyak opsi yang tersedia untuk memenuhi selera konsumen. Namun saking banyaknya pilihan, terkadang malahan kita menjadi semakin bingung, bukan? Di samping itu, kebingungan itu bertambah ketika kita harus memilih sejumlah bentuk promosi dan diskon yang tersedia. Tak jarang kita harus scroll terus, memasukkan menu dan melihat besaran promo yang kita dapatkan. Kita pun harus mencari yang rating bintangnya paling tinggi, tapi dengan harga yang paling miring. Pada akhirnya ternyata butuh ketekunan ekstra untuk mendapatkan makanan yang enak dengan harga yang memuaskan. Begitu pula dalam hal berdoa, bagi anak-anak Tuhan kita diingatkan untuk minta, cari, dan ketok. Mengapa sepertinya banyak langkah yang harus dilakukan untuk berdoa? Bukankah di bagian sebelumnya Yesus mengajarkan bahwa Bapa di surga adalah Bapa yang mengetahui apa yang dibutuhkan anak-anaknya sebelum mereka meminta kepadanya? Mengapa di bagian ini seakan berdoa menjadi sebuah hal yang begitu ribet? Mari kita ulas bersama. Mintalah, carilah, dan ketoklah adalah 3 bentuk perintah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya untuk dilakukan saat mereka berdoa kepada Bapa di surga. 3 perintah ini tidak hanya sekedar perintah tanpa disertai dengan janji bahwa mereka yang meminta kepada Bapa di dalam doa, mereka akan menerima. Mereka yang mencari kepada Bapa akan mendapatkan. Serta mereka mengetok pintu rumah Bapa di surga, maka pintu akan terbuka bagi mereka. Janji ini adalah pasti, tidak ada kata semoga atau mungkin di sini. Bapa di surga melihat hati murid Yesus yang dengan sungguh-sungguh meminta, mencari, dan mengetok kepadanya. Maka Bapa akan mengabulkan doa dari para murid Yesus ini. 3 perintah ini memiliki makna masing-masing. Minta merujuk kepada murid-murid dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapa untuk menyediakan kebutuhan mereka. Cari menunjukkan bahwa para murid tidak hanya diam saja setelah berdoa, sambil menunggu adanya bungkusan berisi uang jatuh dari langit. Kata cari di sini menunjukkan sebuah usaha dilakukan para murid untuk mencari cara bagaimana mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan. Salah satunya adalah dengan bekerja. Tuhan tidak mungkin akan menjatuhkan uang dari langit, tapi Tuhan dapat memberkati tangan para murid yang bekerja dan mengusahakan kebutuhan hidup mereka melalui profesi mereka. Terakhir, ketok bermakna bahwa para murid berdoa dan terus menunggu dengan ketekunan. Pintu itu akan terus tertutup jika tuan rumahnya tidak mendengar ketokan pintu. Di dalam menjawab doa saudara, Tuhan terkadang tidak langsung menjawab ya ataupun tidak, melainkan tunggu. Dalam proses menunggu ini kita perlu aktif untuk terus mengetok, terus berdoa dengan tekun. Bapa bukan tidak mendengar apa yang kita serukan, tetapi Dia hanya ingin kita menanti dengan sabar sampai waktu Tuhan yang terbaik. Ketekunan di dalam meminta, mencari, dan mengetok juga adalah sebuah latihan rohani yang akan memberikan pertumbuhan spiritual bagi murid-murid Yesus. Latihan rohani ini akan membuat kita semakin memahami kehendak Allah dan menguji kemurnian hati kita di dalam berdoa. Terkadang rasanya sangat tidak sabar menanti jawaban Tuhan atas permohonan kita. Proses penantian ini pun tidak jarang membuat orang-orang Kristen menyerah saja dengan permohonan doa. Bahkan tidak jarang ada yang memilih untuk mencari Tuhan-Tuhan yang lain karena doa mereka tidak kunjung dikabulkan.
keluarga yang sakit tidak sembuh-sembuh, kesulitan keuangan yang malah terus memburuk, masalah hidup yang tidak ada habis-habisnya. Di waktu menunggu yang sangat riskan ini pun, pertumbuhan atau kematian iman dari seorang murid akan sangat ditentukan. Yesus memahami dengan benar pergumulan dari para murid yang terus mengetok. Tetapi mengapa rasanya Bapa di surga tertidur dan tidak membukakan pintu sama sekali? Sesungguhnya Bapa tidak pernah terlelap. Yesus hendak menunjukkan bahwa ketekunan adalah kunci berdoa. Allah tidak hanya ingin menunjukkan bahwa Dia berkuasa memberikan apa yang dibutuhkan anak-anaknya, tetapi Dia juga ingin anak-anaknya mengalami harta rohani, yaitu iman yang semakin bertumbuh, iman yang terus mengandalkan Allah, iman yang hanya tertuju kepada Allah yang hidup itu, bukan kepada Allah-Allah lain ataupun dunia ini. Yesus melanjutkan pengajarannya dengan memberikan contoh dari kehidupan nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dari keluarga para pendengar khotbah di bukit ini. Yesus mengajak para pendengarnya untuk mengingat momen di mana ketika anak-anak mereka datang kepada mereka meminta makanan. Jika ada anak-anak yang datang kepada orang tuanya meminta roti, tidak mungkin bukan orang tua akan memberikan kepada anaknya batu. Batu bukanlah sesuatu yang dapat dimakan. Demikian pula jika anak-anak yang lapar itu meminta lauk ikan, masa sih orang tuanya memberikan ular? Bukan masalah ular itu masih hidup atau sudah mati dan dapat membahayakan anak-anak. Sekalipun sudah dimasak, bagi orang-orang Yahudi, ular adalah binatang haram yang tidak boleh dimakan sama sekali. Manusia yang berdosa dan di dalam hatinya selalu timbul kejahatan saja bisa menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak mereka dengan menyediakan kebutuhan dasar dari anak-anak. Jika demikian, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang tidak mungkin tidak mengasihi anak-anaknya dengan tidak memberikan apa yang dimohonkan di dalam doa. Bapa di surga di dalam kasih-Nya sanggup memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya, asalkan permintaan doa mereka sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Yesus melanjutkan lagi pengajarannya dengan sebuah perintah di Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Atau dalam kesempatan yang lain, ketika Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat akan perintah yang paling penting dalam Taurat, Yesus memberikan jawab bahwa hukum yang kedua yang sama pentingnya dengan mengasihi Allah adalah mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Hal ini tercatat di Matius 22 ayat 39. Allah telah menunjukkan kasih-Nya terlebih dahulu kepada manusia. Melalui darah Yesus yang tercurah di Kalvari, para murid Yesus telah mengalami penebusan dan pembasuhan atas dosa-dosa mereka. Tanpa karya anugerah ini, manusia berdosa tidak bisa mengenal apa yang dinamakan kasih, karena di dalam keberdosaan tidak ada kasih yang murni. Kasih Allah yang telah diterima para murid memampukan mereka untuk menunjukkan kasih kepada sesamanya. Kasih Allah yang besar menjadi standar bagi para murid untuk memperlakukan orang lain. Sebagai warga kerajaan surga, para murid hidup dalam kasih Allah. Dengan kasih Allah yang telah mereka hidupi ini, mereka dapat memperlakukan orang lain, yaitu sesamanya manusia, dengan kasih. Di sini Yesus mengajarkan agar para murid untuk terlebih dahulu berbuat kasih kepada sesamanya. Perbuatan kasih ini dilakukan bukan didasarkan pada suatu harapan bahwa nantinya para murid akan mendapatkan balasan kasih itu, tetapi karena kasih anugerah Allah yang telah mereka rasakan dan terima terlebih dahulu. Para murid Yesus dapat memaafkan orang lain karena mereka telah terlebih dahulu merasakan pengampunan dari Allah. Murid-murid Yesus juga bisa mengasihi musuh mereka karena mereka mengingat bahwa dahulu mereka juga adalah musuh-musuh Allah, tetapi Allah telah memperdamaikan dirinya dengan mereka. Perdamaian antara Allah dengan manusia berdosa memang sangat penting. Tetapi tanpa perdamaian antar sesama manusia, kita juga tidak akan hidup di dalam kedamaian. Tentunya para murid juga menginginkan mereka dikasihi dan dimaafkan oleh sesamanya. Namun seorang manusia berdosa yang belum merasakan kasih Allah, dia tidak mungkin dapat mengampuni orang lain dengan sungguh-sungguh. Jika saudara kita belum merasakan kasih Allah dalam hidupnya, tidak mungkin mereka akan bisa berdamai dengan kita. Oleh karena itu, para murid Yesus juga perlu bertindak terlebih dahulu untuk mengasihi dan membagikan kasih Allah itu, agar saudaranya juga dapat merasakan kasih yang sama, sehingga pada akhirnya saudaranya juga dapat mengasihi mereka. Sebagai anak-anak Allah, kita tidak dapat memaksa orang lain untuk saling mengasihi jika kita belum menunjukkan bahwa kita telah mengasihi mereka dengan kasih Tuhan.
Kehidupan di dalam komunitas kerajaan surga adalah di mana anak-anak Allah saling berbagi kasih dengan sesamanya karena mereka telah merasakan kasih Allah terlebih dahulu. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang diberkati oleh Allah, warga kerajaan surga yang telah merasakan kebahagiaan sejati dalam Tuhan. Berkat Allah ini bukan untuk dinikmati sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada sesama saudara. Kita adalah orang-orang yang didengarkan doanya oleh Bapa dan dipenuhi kebutuhannya, sehingga kita pun dapat menjadi saluran berkat dengan menolong sesama saudara yang berkekurangan. Para murid Yesus juga telah dimelekkan matanya dari balok kayu dosa yang menghalang pandangannya, sehingga kita dapat menolong saudara kita untuk mengeluarkan serbuk kayu yang menutupi pandangan mata mereka, agar bersama-sama kita dapat melihat keindahan kemuliaan Allah. Seorang murid Kristus adalah juga sahabat bagi saudaranya yang ada dalam perjalanan menjadi seorang murid Kristus. Kita saling berbagian dan saling mendukung di dalam proses transformasi seorang murid Kristus untuk kian hari menjadi kian serupa dengan Kristus yang sempurna itu. Pengajaran tentang relasi kemanusiaan seperti ini mungkin terdengar mirip dengan filosofi atau pandangan dunia yang dapat ditemukan dalam masyarakat. Pengajaran Rabi Yahudi Hillel mengatakan apa yang dapat menimbulkan kebencian terhadap diri Anda jangan lakukan pada orang lain. Guru Konfusius juga pernah mengajarkan apa yang tidak kamu inginkan terjadi padamu jangan lakukan pada orang lain. Seorang filosof Yunani Epictetus juga pernah berkata, apa yang kamu hindari karena dapat menimbulkan penderitaan terhadap dirimu, jangan timpakan pada orang lain. Dan masih banyak nasihat lain yang mirip seperti itu. Namun semua pengajaran itu tidak didasarkan pada standar kasih Allah. Tanpa kasih Allah yang terlebih dahulu mengubahkan hati manusia berdosa, relasi sama manusia tidak dapat mencerminkan kasih yang sempurna sebagaimana Allah telah mengasihi manusia. Seperti kata Yesus, kita dapat meminta, mencari, mengetok kepada Bapa untuk memohonkan apa yang kita butuhkan. Maka jangan ragu untuk minta, cari, dan ketok. Jika kita belum memiliki hati yang dapat mengasihi sama dengan murni, cari, minta, dan ketok kepada Bapa. Jika kita belum dapat mengampuni kesalahan orang lain, cari, minta, dan ketok agar Bapa mengubahkan hati kita. Jika kita tahu apa yang dibutuhkan sama kita, baik itu kebutuhan hidup, kesehatan, kebutuhan spiritual, doakan mereka dengan tekun dalam doa kita. Bahkan sekalipun kita belum memiliki ketekunan dan kesabaran dalam berdoa dan menunggu jawaban doa dari Allah, kita dapat mencari, meminta, dan mengetok juga dalam doa kita agar Bapa juga menganugerahkan kesabaran dalam menunggu jawaban doa. Mohonkanlah itu semua kepada Bapa. Percayalah Bapa mendengar dan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Saya pernah mendengar kisah dari seorang hamba Tuhan yang mengunjungi seorang ibu yang sedang dirawat di rumah sakit. Saat menyambut kedatangan hamba Tuhan tersebut, sang ibu tidak menunjukkan muka yang sedih dan kecewa sama sekali dengan sakit yang dideritanya. Padahal dokter telah memvonis bahwa penyakitnya sudah tidak dapat lagi disembuhkan. Si ibu tersebut malah bercerita bahwa sebenarnya dia telah lama tahu tentang penyakit kronis yang dia derita ini. Dia pun telah lama berobat dan berdoa, namun sampai pada hari itu, dia juga tidak beroleh kesembuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan yang tidak mendengarkan doa dia yang sudah dinaikkan dengan begitu tekun selama bertahun-tahun. Siang malam dia berdoa bagi kesembuhannya. Dia malah mengajak hamba Tuhan tersebut untuk bernyanyi hormat bagi Allah Bapa. Dia malah dengan sukacita menyambut kematiannya karena dia tahu bahwa kesembuhan akan dia nikmati nantinya ketika bersama dengan Bapa di sorga. Saudara, memang Bapa tidak memberi kesembuhan bagi ibu itu, tetapi Bapa mengubah hati ibu ini untuk bisa memahami kehendak-Nya akan pengabulan doa. Bapa mendengar doa setiap anak-anaknya, tapi Bapa dalam kasih-Nya mau menjawab tepat pada waktunya Bapa dan sesuai dengan kehendak Bapa. Walaupun kita tidak mengerti kapan waktunya Tuhan, tetapi jangan putus asa untuk terus berdoa, terus meminta, mencari, dan mengetok, serta terus menunjukkan kasih yang kita terima dari Bapa di dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus terus menolong kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang memuliakan Bapa di sorga. Minta, cari, dan ketok adalah sikap anak-anak Allah di dalam berdoa. Ada kepercayaan dan ketekunan dari mereka di dalam memohon kepada Bapa. Di dalam kasih-Nya, Tuhan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Jika demikian, berharaplah hanya kepada Dia yang berkuasa.